Pemirsa, seorang warga negara asing asal Belanda terjatuh dan mengalami patah kaki saat tengah berwisata di air terjun Lobongo, Taman Nasional Boganinani, Wartabone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Johannes Anthony, warga negara asing asal Belanda, terperosok dan jatuh di kawasan Taman Nasional Boganinani Wartabone, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Sabtu siang. Sebelumnya korban bersama istri tergabung dalam rombongan wisatawan berjumlah 19 orang hendak mengunjungi air terjun Lombongo. Namun saat mendaki lokasi air terjun, korban berusia 68 tahun ini terjatuh hingga mengalami patah tulang bagian paha. Proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dan akibat medan yang ekstrim serta cuaca buruk di lokasi, proses evakuasi membutuhkan waktu hingga 7 jam. Itu sekitar 5 kilo, tapi karena medannya yang cukup sulit dan menyeberangi beberapa sungai untuk mengevakuasi korban, dan dievakuasi dari sore hingga malam tadi, dan pada saat malam agak sulit karena penerangannya kurang dan melalui beberapa ketinggian, terus turun lagi ke sungai dan menyeberangi sekitar 6 penyeberangan sungai. Usai dievakuasi, Johannes Anthony dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Pemirsa, polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Sebanyak 12 motor hasil curian berhasil diamankan. Berikut 5 orang pelaku serta senjata api yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di Jalan Asem Gede, Matraman, Jakarta Timur. Polisi menemukan 12 motor hasil curian serta mengamankan senjata api yang digunakan para pelaku saat mencuri dan membekuk 5 pelaku. Hasil pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan. Saat dilakukan pelacakan oleh petugas, motor curian tersebut tersimpan di dalam rumah kontrakan. Mengungkap laku 363, barang bukti kurang lebih dia belasan motor, nanti kita lakukan pendalaman ya. Iya. Bang, itu gudang atau apa bang ya? Gudang. Ada senpinya bang? Ada senpi 3. Oh. Sementara warga sekitar mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di tengah-tengah pemukiman warga itu dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Pemilik rumah mengaku bahwa rumah tersebut adalah bengkel motor. Para pelaku dan barang bukti sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Minggu dini hari. Sudah mulai surut, tinggal area. Kebakaran diduga berasal dari sebuah toko dan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu, membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan sekitarnya. Namun rumah almarhum Pak Lahido juga menjadi korban. Delahap si Jago Merah, beberapa PMD memadamkan api. Hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa maupun rumah yang ludes terbakar api. Membantu memadamkan api-api. Izin melaporkan terjadi kebakaran Jalan Ibrahim Aji yang terbakar gudang. Sedang dalam penanganan petugas. Kebakaran juga terjadi di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung pada Minggu siang. Gudang kosong seluas 6.000 meter persegi, di mana sebagiannya dijadikan gudang penyimpanan sampah. Material gudang yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan membesar. Terima kasih. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan penyebab kebakaran.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan kondisi gudang mengalami kerusakan berat akibat terbakar. Dalam patroli skala besar, polisi, TNI, dan Dinas Perhubungan menyisir sejumlah titik rawan yang kerap dijadikan tempat tongkrongan para remaja di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Sejumlah remaja yang diduga sering membuat resah warga diamankan dengan sepeda motor yang menggunakan knalpot brom. Satu persatu pengendara dan kendaraan diperiksa secara teliti. Polisi mendapati modifikasi yang melanggar aturan, termasuk knalpot yang mengeluarkan suara bising dan memicu kekeruhan di lingkungan warga. Tadi sedang melaksanakan patroli, kami mendapat informasi ada keributan. Kami disisir dan mengamankan beberapa orang remaja. Tentunya mereka tidak memakai motor, tapi tidak dilengkapi dengan surat-surat dan memakai knalpot brom. Sejumlah remaja yang terjaring razia diberikan pembinaan dan pemanggilan orang tua. Para pelaku diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Kendaraan yang disita untuk sementara diamankan di pos Lantas Polres Pangandaran sebagai barang bukti. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang nelayan penembak ikan hilang saat menyelam di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hingga 2 hari pencarian oleh tim SAR gabungan, korban belum juga ditemukan. Seorang nelayan penembak ikan hilang saat menyelam di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Korban bernama Dodi Prinando, 40 tahun, dilaporkan tenggelam dan hilang saat menyelam untuk menembak ikan bersama rekannya. Rekan korban mengaku telah mencoba mencari, namun usahanya sia-sia. 5 personel pos SAR Pasaman melakukan pencarian terhadap korban dengan membawa sejumlah peralatan penunjang seperti perahu karet, perlengkapan medis, dan drone thermal. Pencarian itu difokuskan kepada titik terakhir korban dinyatakan tenggelam, menggunakan LCR dari Basarnas dan juga perahu dari BPBD Kabupaten Agam. Kemudian kami juga menurunkan 1 drone thermal untuk memantau dari udara. Namun sampai dengan pukul 18.00 operasi ini dihentikan sementara, korban masih belum ditemukan. Tim SAR bergabung dengan unsur terkait mulai dari BPBD, Polairut, Damkar, aparat nagari hingga relawan. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih bersiaga di sekitar lokasi dan melanjutkan pencarian.